Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esti Masrurah, mahasiswa UTS Saluter Majaya Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 85709089. Tutor pembimbing Ibu Dini Lestari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik IPA di SD mengenai sifat-sifat cahaya. Dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan, di sini ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lilin, busur derajat, lampu senter, celah cahaya, layar, dan kertas putih. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya, kemudian saya akan nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya, dan di sini tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan nyalakan senter dan saya akan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Dapat dilihat di sini, sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan hukum Snellius. Agar lebih jelas, saya akan mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sinar pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan lilin. Saya akan letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang dibentuk adalah sama besar, tegak, dan juga mayang. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun akan ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Percobaan selanjutnya adalah percobaan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan ikut dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar.
Dan pada saat cermin dijauhkan, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, pada saat cermin cekung berada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm. Lalu jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu, saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 42 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin di jarak 50 cm. Bayangan juga tidak terlihat pada layar. Baiklah, di sini kegiatan praktikum selanjutnya adalah percobaan pembiasan cahaya. Dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan, di sini ada balok kaca, saya menggunakan gelas. Lensa cembung, saya menggunakan lup. Lensa cekung saya ganti menggunakan kacamata. Lampu senter, celah cahaya, lilin, busur derajat, penggaris, kertas putih, dan layar. Di sini saya akan susun lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca kita ganti gelas yang berisi air. Kemudian kita nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkasinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas berisi air. Lalu gambarkanlah jalannya berkasinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pada percobaan lensa cembung, untuk mengamati sebuah huruf pada buku, jarak dekat menjadikan huruf menjadi lebih jelas atau lebih besar. Namun, akan terjadi sebaliknya jika lensa dijauhkan dari huruf yang terdapat pada buku tersebut, hasilnya huruf menjadi buram dan tulisan menjadi sedikit kabur. Pada percobaan menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Huruf yang diamati akan terlihat lebih kecil dibanding ukuran aslinya. Hal ini terjadi karena lensa cekung menyebarkan cahaya. Dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan, di sini ada lampu senter, kaset CD, kertas putih, dan layar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan percobaan difraksi, yaitu di mana kaset CD akan saya beri cahaya menggunakan lampu senter dan membuat gelombang, lalu mengamati pola yang terbentuk. Setelah dilakukan percobaan mengenai difraksi, interferensi, dan dispersi, dapat disimpulkan bahwa ketika cahaya dari senter diarahkan ke permukaan CD, muncul warna-warna pelangi di kertas putih. Warna ini terjadi karena CD memecah cahaya putih dari senter menjadi berbagai warna, mirip seperti prisma. Warna yang dihasilkan adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru,
nila, dan juga ungu. Sedangkan peristiwa yang menyebabkan bahwa CD menghasilkan warna pelangi saat disinari disebut dengan interferensi. Saat CD disinari dengan senter, maka CD memantulkan warna pelangi ke dinding sekitarnya. Cahaya inilah yang disebut dengan dispersi.